dengan resume. Nah, sebenarnya CV itu lengkap, data yang kita input ke dalam itu lebih lengkap, lebih detail. Bahkan kadang-kadang lebih dari 1 halaman, karena kita memberitahu detail pengalaman kita, kemudian riwayat pendidikan dan sebagainya. Tapi kalau yang biasanya kita gunakan untuk melamar kerja itu bentukannya resume. Resume itu kurang lebih padat atau lebih singkat dari CV. Tapi nggak apa-apa, karena kurang lebih CV dan resume itu penggunaan dan strukturalnya sama, gitu. Ya, kurang lebih gini strukturnya. Next, kita akan bahas tips apa aja sih untuk membuat CV yang baik. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan saat buat CV. Yang pertama adalah buatlah CV yang singkat, padat, dan jelas. Kita nggak perlu terlalu banyak bercerita, nggak perlu terlalu banyak menjelaskan siapa kita di CV, tapi buatlah HRD untuk bisa baca satu paragraf itu dan mereka kenal sama kita. Dan pastikan apa yang kita ceritakan itu relevan sama posisi yang kita tuju gitu. Misalnya teman-teman dari teknik mesin pengen apply di pekerjaan, misalnya apa ya kalau teknik mesin? Bagian operator mesin untuk perusahaan tertentu gitu. Teman-teman bisa jelaskan tuh kalau sebelumnya saya background pendidikannya adalah teknik mesin, saya pernah magang di tempat ini, tugas saya juga nggak jauh dari apa yang saya apply gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga, kuantifikasikan pengalaman kerja atau tugas. Maksudnya apa nih kuantifikasi? Kuantifikasi itu maksudnya kita mengangkakan detail pengalaman kerja. Misalnya, saya bertugas sebelumnya sebagai operator mesin, misalnya ya. Kemudian operator mesin penggunaan bensin sebelumnya itu 100% selama 1 bulan. Akan tapi setelah saya bertugas di sana, efisiensi dari penggunaan bensin di sana itu lebih baik 25%. Jadi ada angka yang membuat HRD lebih paham dengan tugas kita, bahkan HRD lebih paham dengan manfaat yang kita berikan ke tugas kita sebelumnya. Jadi cantumkan angka-angka di detail pekerjaan pengalaman kerja teman-teman gitu. Nggak usah misalnya teknis mesin ataupun misalnya akuntan misalnya. Akuntan pernah bekerja di perbankan. Setelah saya bekerja di sana, saya bertugas sebagai bla 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 bla. Kemudian saya berhasil menambah profit perusahaan sebanyak 25%. Jadi pencapaian kita itu dikuantifikasikan, dikuantitaskan. Cantumkan angka sehingga HRD itu lebih paham, oh anak ini bisa menaikkan profit perusahaan sampai 50%, dan lain sebagainya. Jadi keberhasilan kita itu lebih sederhana untuk bisa dipahami oleh HRD. Kemudian ini cantumkan informasi yang relevan. Poin ketiga ya. Kebanyakan dari kita sering nyantumin CV itu nggak relevan gitu. Kita coba lamar di perusahaan apa ya misalnya, akuntansi, perbankan, tapi kita cerita kita pernah ikut pelatihan karate. Itu kurang relevan gitu. Ataupun kita coba lamar biasanya kalau di Los Mame di mana misalnya, di Arun, di bagian apa misalnya, maintenance pipa dan lain sebagainya. Tapi kita cerita di CV kita bahwa kita pernah ikut pelatihan tata boga. Nah, itu nggak relevan gitu. Antara tata boga dengan posisi yang akan kita tuju gitu, nggak relevan. Jadi pastikan semua yang kita cantumkan di sana itu ada sedikit atau setidaknya relevan sama posisi yang kita inginkan gitu. Yang nggak relevan nggak usah gitu, karena itu membuat HRD jadi
over informasi dan bikin dia kayak, oh kita cari yang lain ini, gitu. Jadi kayak nggak fokus sama apa yang kita bisa untuk posisi tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah cek CV dari typo dan kesalahan tata bahasa. Nah, ini sering nih, gitu. Kita pas nulis pengalaman kita typo. Jadi sebisa mungkin kita recheck lagi typo dan kesalahan tata bahasa kita. Kemudian pastikan CV itu pakai font-font yang profesional, font-font yang tegas, seperti font yang saya gunakan di slide ini contoh dari font yang tegas, ataupun kalau dalam bahasa fontnya itu kategori font serif, ya, atau font sans serif, itu dua jenis font yang sifatnya profesional. Oke, selanjutnya cantumkan kontak yang aktif. Nah, jangan pernah sekali-sekali masukkan email yang nggak aktif. Nah, itu zalim untuk diri sendiri tuh. Jadi kita udah masukin CV, ternyata rezeki kita diterima, pas mereka mau email, emailnya nggak aktif itu, ataupun nomor WA-nya nggak aktif. Jadi perhatikan, jangan pernah cantumkan kontak yang nggak aktif. Oke. Kemudian, nah ini sering kita abaikan. Pakai foto yang profesional. Jadi kadang-kadang kita menganggap ini CV gitu. Jadi yang formal-formal aja. Antara formal dengan profesional itu beda gitu. Kebanyakan dari kita, bahkan saya sendiri dulu sering pakai foto yang kayak foto KTP. Pernah lihat nggak teman-teman? Foto yang layarnya biru atau merah gitu dengan kita posisinya tegap lurus gitu. Muka tegang gitu kan. Foto waktu bikin SIM atau bikin KTP. Nah, hindari pakai foto yang kayak gitu. Sempatkan sedikit waktu untuk pose aja dulu, pose senyum, pose meyakinkan lah sebagai seorang calon karyawan baru. Kalau cewek pakai jilbab yang rapi, kemudian kalau ada blazer atau jas, pinjam dulu punya kawannya, foto di background, di di dinding yang putih biar gampang nanti dieditnya gitu kan. Senyum gitu. Nah, pose-pose seperti itu yang disebut dengan foto profesional gitu. Karena ini penting gitu, membuat HRD paham setidaknya mereka mikir bahwa kita niat gitu, sampai foto pun kita pikirkan gitu kan posenya. Bahkan kalau teman-teman apply di mudah-mudahan ya bisa apply sampai ke internasional, lowongan-lowongan kerja yang sifatnya internasional atau sangat profesional, ya foto itu jadi yang penting gitu, jadi sangat penting gitu. Karena mereka pasti akan mempertimbangkan itu, gitu. Seberapa niat kita bergabung dengan mereka. Kalau mereka lihat di CV kita pakai foto layar merah, layar biru, dengan pose kakunya, itu kan agak meragukan ya. Kecuali memang di persyaratan mereka minta gitu. Nanti foto dengan pas foto layar biru atau layar merah. Nah, itu baru pengecualian. Tapi secara umum CV dan resume itu seharusnya foto yang kita cantumkan di situ adalah foto yang sifatnya profesional. Dan terakhir adalah hindari menggunakan warna dan grafis yang berlebihan. Jadi bukan berarti CV yang banyak grafisnya gitu, banyak icon, banyak elemen dalamnya itu CV yang keren gitu, enggak. Buatlah CV yang sesimpel mungkin. Karena kan kalau kita apply itu HRD, satu orang HRD mungkin megang berapa ribu ataupun berapa ratus lembar gitu. Jadi buat mata mereka itu lebih nyaman untuk baca detail kita, itu jangan buat CV yang terlalu banyak grafisnya lah, terlalu banyak icon ini dan itu, jadi si CV jadi harus mikir dulu nih untuk mencerna data kita gitu. Jadi buatlah CV yang sederhana mungkin tapi tetap terlihat profesional. Ya, mungkin nanti akan kita bahas di slide selanjutnya lebih detailnya. Nah, ini adalah hal yang harus kita hindari. CV writing down, hal-hal yang jangan kamu lakukan waktu kita bikin CV. Yang pertama adalah salah ketik atau typo. Itu udah bahas sebelumnya. Penggunaan grafis yang berlebihan. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jangan terlalu berlebihan dalam penggunaan grafis. Kemudian terlalu banyak informasi yang tidak relevan. Seperti apa yang kita bilang tadi ya, jangan
masukin informasi yang enggak relevan sama apa yang kita tuju. Kemudian satu CV untuk semua lowongan. Nah, ini sering nih, bahkan saya sendiri dulu sering. Jadi kita bikin satu CV untuk kita lempar ke semua lowongan. Oh, ada lowongan. Teman ngirim gini, bro ada lowongan nih. Lowongan apa posisinya? Yang kayak tadi misalnya, operator pipa. Oke, tiba-tiba 2 jam kemudian ada teman yang lain ngirim lagi, posisinya berbeda gitu, admin admin di staff kantornya gitu. Nah, kita kirim CV yang sama untuk posisi operator pipa dan admin tadi dengan isi dan benar-benar sama gitu. Dan itu jangan pernah kalian lakukan karena pasti sifatnya itu nggak spesifik gitu. Kita kan pasti bakal bikin CV yang sifatnya umum gitu kan, bisa kita lempar sana sini. Dan kalau CV yang sifatnya umum membuat kita nggak punya value gitu, kita nggak punya nilai lebih untuk para rekruter, para HRD untuk melihat kita punya spesialisasi tertentu di posisi mereka gitu. Jadi kalau CV yang untuk admin misalnya, untuk admin, ya kita cantumkan di situ informasi yang spesifik dan relevan untuk kita bisa ada di posisi itu. Sedangkan yang untuk operator pipa tadi gitu juga kita cantumkan informasi profil, personal statement kita yang tadi itu yang menuju atau mengarahkan kita bahwa kita mampu untuk posisi itu. Nah, itu akan buat kita lebih punya value, lebih punya nilai di mata mereka. Kemudian keterangan level skill tidak spesifik. Nah, ini juga sangat sering kita temui. Nah, ini contohnya ya. Kelihatan nggak teman-teman? Di kemampuan program ini ada saya input ada saya masukkan contoh CV ini. Nah, kalau teman-teman lihat, kelihatan nggak kemampuan program? Di sini ada kelihatan. Di sini kan ada tuh Microsoft Word, Microsoft Excel. Tapi dia bikin kayak apa nih? Kayak adjustment di game. Kayak kita ngatur grafik game itu medium, high, low. Tapi kalau di game pun biasanya ada tulisannya kan, medium, high, low gitu. Ini cuman garis kemudian kayak volume lah. Kayak kita ngatur volume. Atau biasanya yang lain, yang jenis lainnya tuh kayak titik-titik-titik gitu. Ada 5 titik warna merah, 4-nya hitam. Kita mungkin beranggapan, saya Microsoft Word itu hampir sempurna, 1 titik aja belum. 1 titik lagi belum, berarti dari 5, 4 udah hitam. Berarti setidaknya Microsoft Word-nya itu sedikit lagi mungkin belum sempurna, bisa semua. Ya, jangan pernah bikin kayak gitu. Karena HRD nggak sempat mikir nih, kalian ini mahir banget, mahir aja atau bisa gitu dengan mengukur atau melihat grafik ini, mikir dulu dia nih. Ini PowerPoint-nya agak ke kanan dari HTML, berarti PowerPoint-nya lebih bisa daripada HTML, tapi nggak sempurna, ada dikit lagi gitu. Jadi jangan buat HRD untuk mikir-mikir hal kayak gitu. Tapi gimana? Ganti dengan pelevelan skill. Pelevelan skill itu ada yang beginner, intermediate, advanced, sama expert. Expert sama expand itu kadang-kadang sama. Jadi kasih tahu langsung aja. Misalnya kayak Microsoft Word. Oh, saya sangat mahir. Bikin di situ expert atau advanced. Kasih langsung Microsoft Word .2 advanced gitu. Microsoft Excel. Oh, saya nggak terlalu mahir, tapi bisa lah buat intermediate. Ataupun misalnya kayak JavaScript. Oh, saya nggak mahir gitu di bagian JavaScript, baru-baru coba buat beginner. Jadi ada level yang jelas gitu, dan buat langsung katanya gitu, jangan pakai diagram kayak gini gitu. Itu bikin HRD mikir. Yang biasanya ya males mikir gitu, udah dicampak gitu CV kita. Sama juga kayak kemampuan bahasa. Kalau kita mahir banget bahasa Inggris, bikin native. Berarti kita mahir banget, bahkan kayak orang Inggris beneran. Tapi kalau kita nggak mahir, buat intermediate dan sebagainya. Itu ada nanti cari pelevelan skill bahasa ataupun pelevelan skill program. Nanti ada levelnya, dan itu bikin HRD lebih paham gitu sama kemampuan kita. Ya nanti pas kerja kita misalnya buat Microsoft Excel nih, dikit lagi belum sempurna. Pas kerja nanti diminta sama bos, ya bikin ini. Wah, yang itu saya kurang ngerti Pak. Loh, tapi kamu di CV kemarin
hampir penuh kamu isi volumenya tuh. Jadi kan bingung tuh. Tapi kalau kita langsung buat intermediate, oh berarti kemampuan dia susul lah. Bisa tapi nggak expert, nggak mahir. Oke, hindari yang buat kayak gini. Kemudian yang terakhir, penggunaan foto tidak profesional. Sekali lagi, sempatkan waktu untuk membuat foto profesional. Apalagi kalau posisi-posisi yang kalian tuju itu sifatnya profesional gitu, dan saingannya banyak. Jadi buat value kalian lebih bahkan dari foto aja. Kadang HRD itu kan gabut juga dia pas nyari-nyari gitu. Dia lihat semuanya sama, isi CV kita sama ribuan yang lain, tapi pas lihat foto kita lebih niat gitu. Atau itu bagian dari rezeki kita gitu. Oh ini anak lebih niat untuk buat untuk take foto, dan CV kita terlihat lebih profesional, lebih siap kita untuk posisi itu. Oke, ini ada beberapa contoh. Kelihatan nggak? Ada 3 contoh CV. Nah, yang 1 sama 2 nih jangan. Lihat nih, grafiknya banyak banget. Kalau yang paling kiri lihat nih, keterampilan dia Photoshop, After Effects, Corel Draw, Premiere. Dia buat diagram melingkar kayak gini. Ini kalau saya jadi HRD saya bingung juga nih. Dia Photoshop mahir aja atau bisa atau coba-coba lingkarannya yang mana nih, yang biru atau yang hitam yang dia maksud. Kadang-kadang bingung. Sama juga kayak yang di tengah gitu kan, levelannya. Bingung kita terlalu banyak grafik. Ini hobi. Lihat di hobinya tuh. Ada ikon lari, ini ikon beneran lari atau dia lari lari trek cepat atau maraton. Nah, kita nggak tahu kan. Ini berenang atau dia pernah pengalaman kebanjiran atau apa. Kita nggak jelas di sini. Game, ini ada ikon kamera. Ini kamera untuk dia suka fotografer atau videografer. Nggak jelas ya. Nah, hindari yang kayak gini. Buatlah ya seperti di kanan ini. Ini HRD friendly ya. Jadi sangat membantu HRD untuk mencari tahu siapa kita. Nah, kita tinggal buat nama Samsudi Mukhtar, spesialisasinya sales eksekutif. Ini kontak kita yang aktif. Kemudian pengalaman kerja kita. Nah, penting untuk ngasih tahu detail pengalaman kerja kita. Kayak tadi yang kuantifikasi pengalaman kerja. Nah, dia kasih tahu nih, dia bisa boosted sales activity sampai 30% di grafil area. Nah, kemudian dia maintenance 100% klien. Kemudian bisa generate hampir 10% growth di revenue perusahaan sebelumnya. Increase customer loyalty 40%. Misalnya kalian sebelumnya kerja apa? Yang paling sederhana lah misalnya ya. Misalnya kerja apa ya? Yang biasanya mahasiswa lakuin gitu. Misalnya jaga toko ATK.